warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Talib dengan NIM SF2306067. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem imun, apa keuntungan dan kerugiannya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem imun itu. Yang pertama itu adalah definisi sistem imun. Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh yang melindungi diri dari infeksi, penyakit, dan zat asing berbahaya. Sistem ini terdiri dari berbagai organ, sel, dan molekul, termasuk sel darah putih, antibodi, serta organ seperti kelenjar getah bening dan sumsum tulang. Sistem imun bekerja dengan mengenali dan menghancurkan patogen seperti bakteri, virus, dan parasit, serta membantu dalam proses penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Sistem imun memiliki banyak keuntungan bagi tubuh, diantaranya yang pertama, melindungi diri dari infeksi. Sistem imun mengenali dan melawan bakteri, virus, jamur, serta parasit yang masuk ke dalam tubuh, mencegah penyakit yang berkembang. Yang kedua, memiliki memori imunologis. Setelah melawan suatu patogen, sistem imun mengingatnya sehingga respons terhadap infeksi berikutnya menjadi lebih cepat dan efektif. Yang ketiga, menghilangkan sel abnormal. Sistem imun dapat mendeteksi dan menghancurkan sel-sel yang bermutasi atau berpotensi menjadi kanker sebelum berkembang lebih lanjut. Yang keempat, mendukung proses penyembuhan. Saat terjadi luka atau cedera, sistem imun membantu dalam perbaikan jaringan dan mencegah infeksi sekunder. Yang kelima, menyelesaikan respons dengan ancaman. Sistem imun adaptif dapat berkembang dan beradaptasi dengan berbagai jenis patogen yang baru, memberikan perlindungan yang lebih spesifik dan efektif. Yang keenam, mendukung keseimbangan mikroba dalam tubuh. Sistem imun membantu mengontrol keseimbangan mikroorganisme baik dan jahat dalam tubuh, terutama di saluran pencernaan, sehingga mencegah gangguan kesehatan. Meskipun sistem imun berperan penting dalam melindungi tubuh, ada beberapa kerugian atau kelemahan yang dapat terjadi, terutama ketika sistem imun ini tidak bekerja dengan baik. Yang pertama, penyakit autoimun. Sistem imun dapat menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri, menyebabkan penyakit seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan multiple sklerosis. Yang kedua, alergi. Sistem imun dapat bereaksi dengan berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu, menyebabkan reaksi alergi. Yang ketiga, penolakan transplantasi organ. Sistem imun dapat mengenali organ yang ditransplantasikan sebagai benda asing dan menyerangnya, sehingga menyebabkan kegagalan transplantasi. Yang keempat, gangguan imunodefisiensi. Jika sistem imun terlalu lemah atau tidak berfungsi dengan baik, misalnya akibat HIV/AIDS atau kelainan genetik, tubuh menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. 5. Peradangan berlebihan. Sistem imun yang terlalu aktif dapat menyebabkan peradangan kronis yang berkontribusi pada berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan neurodegeneratif. Yang keenam, reaksi hipersensitivitas. Beberapa respons imun yang berlebihan dapat menyebabkan shock anafilaktik, suatu kondisi yang berbahaya dan mengancam nyawa. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem imun itu baik yang memperkuat maupun yang melemahkannya. Yang pertama, faktor internal atau yang dari dalam tubuh, seperti genetik. Beberapa orang memiliki sistem imun yang lebih kuat atau lebih lemah secara bawaan karena faktor keturunan. Yang kedua, seperti usia. Bayi dan orang tua cenderung memiliki sistem imun yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa atau yang muda. Nah, yang ketiga itu hormon. Hormon seperti kortisol atau hormon stres dan estrogen dapat mempengaruhi respons imun dalam tubuh.
Nah, keempat, penyakit kronis. Penyakit seperti diabetes, kanker, dan gangguan autoimun dapat melemahkan sistem imun. Nah, yang kedua, faktor eksternalnya itu atau yang dari lingkungan dan gaya hidup seperti nutrisi, kekurangan vitamin dan mineral penting seperti vitamin C, D, E, zinc, dan protein dapat melemahkan sistem imun. Yang kedua itu kualitas tidur. Kurang tidur dapat mengganggu produksi sel imun dan meningkatkan resiko infeksi. Ketiga seperti stres berkepanjangan dapat meningkatkan kadar kortisol yang dapat menekan fungsi sistem imun. Berikutnya itu aktivitas fisik, olahraga ringan hingga sedang dapat meningkatkan sistem imun, tetapi olahraga berlebihan justru dapat melemahkannya. Berikutnya yaitu paparan polusi dan zat berbahaya. Paparan asap rokok, polusi udara, atau bahan kimia beracun dapat merusak sel imun dan meningkatkan risiko penyakit. Berikutnya kebersihan dan higienitas. Kebiasaan mencuci tangan dan menjaga kebersihan dapat mencegah infeksi yang membebani sistem imun. Berikutnya yaitu kualitas udara dan lingkungan. Hidup di lingkungan dengan polusi tinggi atau kelembapan berlebih dapat meningkatkan resiko infeksi saluran pernapasan. Yang terakhir ada vaksinisasi. Vaksin membantu memperkuat sistem imun dengan membentuk memori terhadap patogen tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung.